Assalamualaikum semua. Baiklah, pada hari ini saya ingin membincangkan salah satu topik yang ada di dalam gelagat pengguna dalam percintaan, yaitu dynamic keluarga. Baiklah, pertama sekali kita akan pergi kepada definisi. Apa itu keluarga? Keluarga boleh didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup ataupun tinggal bersama ataupun yang berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang yang tinggal di dalam sebuah kampung ataupun sebuah bandar juga boleh dikategorikan sebagai keluarga. Dan keluarga ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi ataupun membentuk tindak tanduk seseorang itu. Oke, selanjutnya kita melihat atau mendengar perkataan isi rumah. Isi rumah juga membawa maksud yang sama, yaitu keluarga. Dan keluarga terbagi kepada dua kategori, yaitu yang pertama nuklir, yang kedua keluarga besar. Oke, pertama sekali kita pergi kepada nuklir. Oke, nuklir ini bukan yang macam kamu semua pikirkan, yaitu nuklir bom ataupun tenaga nuklir. Nuklir ini kalau di dalam konteks keluarga merujuk kepada pasangan suami istri atau yang mempunyai anak. Dan seterusnya kita pergi pada keluarga besar. Keluarga besar ini tidak hanya melibatkan suami istri dan juga anak, tetapi melibatkan ahli-ahli keluarga yang lain seperti maci-maci, anak buah, datuk, dan nenek, macam itu. Baiklah, di dalam topik ini juga kita akan membincangkan kitaran hayat keluarga. Ada 5 tahap, yaitu bujang, berumah tangga, keluarga, pasca keluarga, dan juga pembubaran. Pertama sekali kita pergi kepada bujang. Bujang merujuk pada individu yang tinggal bersendirian ataupun tinggal jauh daripada keluarga. Sebagai contoh, saya tinggal jauh daripada keluarga saya disebabkan faktor sambung belajar. Dari segi status ekonomi, status keuangan orang bujang soalnya tidak stabil disebabkan tidak mempunyai pekerjaan ataupun masih belajar. Dari segi gaya hidup lebih kepada rekreasi, yaitu mencoba perkara-perkara baru yang belum pernah mereka coba. Dari segi pembelian mereka lebih mengutamakan perkara-perkara seperti sewa, kelengkapan rumah, dan juga automobil. Seterusnya berumah tangga merujuk kepada pasangan suami istri yang tinggal bersama tetapi tidak mempunyai anak. Status ekonomi dari dalam tahap ini mempunyai status keuangan yang agak baik. Dari segi gaya hidup lebih kepada percutian, mereka lebih suka bercuti ke tempat-tempat yang menarik. Dari segi pembelian pula tidak ada, mungkin disebabkan mereka tidak mempunyai anak lagi. Seterusnya tahap keluarga menuju kepada pasangan yang sudah berkawin atau belum berkawin, yang tinggal bersama dan mempunyai anak. Dari segi status ekonomi, mereka mempunyai status keuangan yang agak stabil, mungkin disebabkan telah mempunyai pekerjaan yang tetap. Dari segi gaya hidup ialah rekreasi, yaitu mencoba perkara-perkara baru yang belum mereka coba. Mungkin sebagai contoh, setelah mempunyai anak, mereka mencoba untuk menjaga anak mereka dengan baik. Seterusnya pula dari segi pembelian yang dibuat sama saja seperti ketika bujang, yaitu sewa, kelengkapan rumah, dan juga automobil. Cuma di tahap ini lebih mengutamakan kelengkapan rumah dan juga automobil. Seterusnya tahap pasca keluarga merujuk kepada pasangan suami istri yang tinggal bersendirian dan tidak lagi bersama anak-anak mereka. Mungkin disebabkan anak-anak mereka telah dewasa dan mempunyai kehidupan mereka masing-masing. Dari segi status ekonomi, mereka mempunyai tahap keuangan yang sangat-sangat stabil, mungkin disebabkan tanggungan dan komitmen telah pun berkurang karena anak-anak mereka pun telah dewasa dan mungkin telah mempunyai pekerjaan sendiri. Dari segi gaya hidup lebih kepada rekreasi dan juga percutian. Dan dari segi pembelian yang dibuat, mereka mungkin menggunakan duit mereka untuk membeli rumah kedua ataupun pergi bercuti ke tempat-tempat yang mereka sukai. Dan tahap terakhir yaitu pembubaran merujuk pada kematian pasangan hidup. Lebih mudah kita sebut sebagai duda ataupun janda. Dari segi tahap status ekonomi, mereka punya status ekonomi adalah pendapatan tunggal. Dan dari segi gaya hidup pula, mungkin disebabkan mereka telah tua, mereka lebih suka berjimat cermat karena keinginan mereka mungkin sudah berkurang. Dan dari segi pembelian yang dibuat pula, mereka lebih mengutamakan pembelian ekonomi, yang bermaksud pembelian seperti makanan-makanan. Di dalam topik ini juga akan membincangkan peranan keluarga di dalam pembelian.
ada 4, yaitu dominasi suami, dominasi istri, keputusan bersama, dan juga automatic. Oke, pertama sekali dominasi suami bermaksud suami menguasai segala keputusan pembelian dan istri hanya bersetuju saja. Seterusnya dominasi istri pula merujuk kepada istri menguasai segala keputusan pembelian, tetapi istri bukanlah yang membayar segala pembelian itu, melainkan si suami. Seterusnya keputusan bersama merujuk kepada kedua-duanya, yaitu suami dan istri mempunyai hak dalam membuat keputusan pembelian. Dan akhir sekali automatic merujuk kepada keputusan pembelian dibuat berdasarkan keadaan. Maksudnya bila keadaan itu menguntungkan keluarga tersebut, maka mana-mana pihak, yaitu istri ataupun suami, boleh buat keputusan. Akhir sekali topik ini membincangkan dinamika anak-anak. Anak-anak menggunakan berbagai teknik untuk mempengaruhi keluarga mereka, dan saya akan membincangkan 3 daripada teknik-teknik tersebut, dan mungkin korang boleh coba menggunakannya. Teknik yang pertama ialah teknik tekanan. Sebagai contoh, menangis sekuat hati. Selalunya kita biasa melihat ada budak-budak tuh selalu menangis di pasar raya dengan sekuat hati apabila mereka tidak mendapatkan benda yang mereka mau, dan ini membuatkan keluarga budak tersebut terpaksa membelikan benda yang mereka mau itu. Seterusnya teknik pertukaran. Teknik ini dimana anak-anak membuat perjanjian dengan ahli keluarga mereka. Sebagai contoh, anak-anak tersebut berjanji akan mendapatkan keputusan yang baik di dalam peperiksaan dengan syarat keluarga mereka membelikan barang-barang yang mereka inginkan. Sebagai contoh mungkin laptop, telepon. Dan teknik yang ketiga ialah teknik gabungan. Maksudnya di sini anak-anak menggunakan ahli-ahli keluarga yang lain seperti makcik atau pakcik yang mereka rapat untuk mempengaruhi ataupun merayu ataupun memujuk ahli keluarga mereka untuk membelikan barang-barang yang mereka mau. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.